Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Harnina Ridwan SIPMSI akan memperkenalkan perkembangan teori, terutama pada teori komunikasi. Ilustrasi berikut memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia tidak bisa terlepas dari proses komunikasi. Dari ilustrasi ini kita dapat mendapatkan gambaran bahwa komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Komunikasi adalah sebuah interaksi, komunikasi tidak terbatas pada komunikasi personal saja. Manusia menghabiskan waktunya untuk berinteraksi, pentingnya komunikasi verbal dan nonverbal, dan lain sebagainya. 7 tradisi teori komunikasi menurut Robert Scribe akan saya perkenalkan dari tradisi semiotika, tradisi fenomenologi, tradisi sibernetika, tradisi sosiopsikologi, tradisi sosiokultural, tradisi kritis, dan tradisi retorika. Pembagian tradisi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana manusia melakukan proses komunikasi. Ilmu komunikasi memiliki berbagai sifat. Ilmu komunikasi memiliki berbagai ciri yang diwarnai dengan berbagai teori dan cara pandang atau perspektif. Kita akan membahas menyangkut semiotika atau semiotik, sebuah studi mengenai tanda dan simbol. Tanda mewakili sebuah objek, ide, situasi, keadaan, perasaan, dan sebagainya yang berada di luar diri. Kelompok teori semiotik menjelaskan bagaimana tanda dihubungkan dalam makna dan bagaimana tanda diorganisasi. Tanda merupakan konsep dasar dari tradisi semiotika. Pesan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi, tanda dan simbol atau bahasa dan wacana. Semiotika itu adalah tanda berbentuk fisik. Dapat dilihat dengan panca indera, mempresentasikan benda yang ditunjuk dalam pikiran. Simbol objek yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu. Fenomenologi atau pengalaman sadar individu. Manusia secara aktif menginterpretasi pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami pengalaman personal dan langsung dari lingkungan. Fenomenologi ini menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia. Tugas prinsip fenomenologi adalah 1. Pengetahuan adalah kesadaran. Pengetahuan bukan disimpulkan dari pengalaman, tetapi dari ditemukan secara langsung dari pengalaman sadar. Bagaimana individu memandang suatu objek tergantung pada makna objek itu sendiri. Bahasa adalah kendaraan makna. Kita mendapatkan makna melalui bahasa yang dipakai untuk mendefinisikan dan menjelaskan dunia. Tentang sibernetika. Sibernetika ini merujuk tentang pembahasan suatu sistem yang kompleks, di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sistem atau seperangkat komponen yang saling berinteraksi yang secara bersama-sama membentuk sesuatu yang lebih dari sekedar kumpulan dari bagian-bagian itu. Untuk sosiopsikologi, individu sebagai makhluk sosial. Studi sosiopsikologi ini adalah studi yang mempelajari individu sebagai makhluk sosial. Pemikiran berasal dari ilmu psikologi, berorientasi kognitif, bagaimana manusia mengelola informasi yang diterimanya. Sosiopsikologi ini sama dengan sibernetika, sistem pengelolaan informasi oleh individu dengan fokus perhatian pada masukan input berupa informasi dan output yang berupa rencana dan tindakan dari sistem kognitif manusia. Dalam riset, mekanisme pengelolaan informasi berada di luar kesadaran manusia. Sosiokultural adalah tradisi yang kelima yang akan kita bahas. Tradisi dalam teori komunikasi membahas berbagai pengertian, makna, norma, peran, dan aturan yang ada dan bekerja dan saling berinteraksi dalam proses komunikasi. Realitas dibangun melalui proses interaksi dalam kelompok, masyarakat, dan budaya. Tradisi sosiokultural ini fokus pada pola-pola interaksi antar manusia daripada hal-hal dengan sifat dan jiwa yang dimiliki individu. Interaksi sosial, proses dan tempat di mana berbagai makna, peran, dan aturan nilai budaya saling bekerja. Tradisi keenam yaitu tradisi kritis.
Teori kritis menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki suatu kelompok serta penindasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain merupakan produk dari bentuk komunikasi tertentu yang ada di masyarakat. Adanya suatu bentuk penindasan sosial dan pengusulan pengaturan kekuasaan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih bebas. Tradisi retorika melihat bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya dan membangun dunia di mana mereka tinggal. Kita akan membahas soal hubungan teori dengan penelitian dan jenis-jenis penelitian. Fungsi teori dalam riset adalah membantu periset menerangkan fenomena sosial atau fenomena alamiah yang menjadi perhatiannya. Peranan teori dalam riset. Pertama, serangkaian proporsi antara konsep yang saling berhubungan. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep, menerangkan fenomena dengan menghubungkan konsep satu dengan lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Lanjut soal teori, riset, dan fakta empiris terlibat dalam suatu hubungan yang erat. Teori membina riset, kemudian riset mencari dan memisahkan fakta-fakta, selanjutnya fakta-fakta mempengaruhi teori, dan teori berhasilnya tergantung pada riset empiris yang berkembang. Metode dan pendekatan penelitian. Kita mengenal ada dua metode dan pendekatan penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Menurut peneliti, melakukan pengamatan yang dapat dikuantitatifkan. Sementara untuk penelitian kualitatif, yaitu metode di mana data diinterpretasikan melalui analisis pemaknaan. Pendekatan positivisme. Pendekatan positivisme melihat fenomena hukum sebab akibat. Peneliti terpisah, netral, dan objektif dalam melakukan penelitian terhadap aspek kehidupan sosial. Manusia berpikir secara rasional. Penjelasan bersifat nomotetis, beraturan, dan berkembang melalui penalaran dedukatif. Tentang pendekatan konstruktivisme, subjektif, berasumsi bahwa setiap orang mendapat pengalaman dunia dalam cara yang sama. Orang melihat, mendengar, atau bahkan menyentuh benda fisik yang sama, tetapi memaknai atau menginterpretasikannya secara berbeda. Bagaimana cara kita melihat suatu fenomena sosial dengan memahaminya dan ikut merasakan atau berempati dengan subjek sosial yang melakukannya. Orang membentuk realitas dari interaksi dan keyakinan mereka, serta realitas hasil konstruksi manusia. Pendekatan kritis, yaitu realitas yang teramati, merupakan realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Tujuan penelitiannya adalah kritik sosial dan transformasi. Ilustrasi 3 paradigma pendekatan tentang gelas dan air. Pada konstruktivis, bagaimana gelas dan air dikonstruksi? Gelas setengah kosong atau gelas setengah isi? Sementara pada klasik atau positivis, bagaimana hubungan dan pengaruh antara ukuran gelas dengan volume air. Sedangkan pada kritis, mengapa isi gelas setengah penuh, kemana sebagian lagi, dan untuk siapa. Jadi ilustrasi ini menggambarkan 3 paradigma pendekatan yang berbeda-beda antara konstruktivis, klasik atau positivis, dan kritis. Selanjutnya tentang fungsi teori dalam riset kuantitatif. Bermula dengan teori sebagai sarana informasi ilmiah yang membantu periset menyusun masalah yang jelas dan sistematis. Menerangkan teori berfungsi sebagai dasar hipotesis-hipotesis yang diuji. Kemudian periset bertujuan menguji hipotesis dengan maksud membenarkan atau memperkuat hipotesis itu. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang perkembangan ilmu komunikasi dan tradisi-tradisi teori di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.